Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniawan Nasution, NPM 200-200-628, mata kuliah akuntansi pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Berikut ini paparannya. Prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang berlaku secara umum memiliki makna bahwasannya laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun dan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK pada nomor 1 paragraf 9 dan 10 yang menyatakan bahwa laporan keuangan ini dibuat berdasarkan standar akuntansi dan tentu saja bisa memenuhi semua kebutuhan dari para pengguna seperti investor dan juga karyawan perusahaan. Prinsip akuntansi ini juga membantu para akuntan guna menerapkan prinsip yang konsisten pada organisasi yang berbeda, dan prinsip tersebut bisa menjadi standar akuntansi yang bisa digunakan oleh akuntan lain di perusahaan yang berbeda. Metode akuntansi harus memenuhi beberapa kondisi yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, metode akan digunakan pada kasus yang mempunyai nilai yang cukup signifikan serta kondisi yang memungkinkan guna memakai metode tersebut. Yang kedua, metode ini mendapatkan dukungan dari kajian-kajian akuntansi profesional dan juga lembaga yang berwenang. Yang ketiga, metode ini secara tertulis meraih dukungan dari para pengajar dan juga akuntan yang memiliki kredibilitas. Yang B yaitu Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik. Organisasi sektor publik sekarang ini sudah mengimplementasikan sistem akuntansi ke dalam sistem pelaporan keuangan yang ada perusahaan atau lembaga serta organisasi tersebut. Namun, praktik akuntansi tersebut tentu menyajikan perbedaan terutama pada pelaporan keuangan tersebut. Hal ini disebabkan belum meratanya standar baku akuntansi yang seharusnya bisa digunakan untuk mengatur praktik akuntansi bagi sektor publik, terutama untuk organisasi dan lembaga. D. Standar akuntansi pemerintah. Komite SAP ini adalah sebuah perjalanan reformasi di sektor keuangan yang ada di Indonesia. Pembentukan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik di IAI pada tahun 2000 lalu menjadi salah satu jalan dalam penyusunan standar akuntansi keuangan bagi semua unit kerja yang ada di pemerintahan. Dari proses tersebut, maka dicetuskan exposure draft yang menjadi standar akuntansi sektor publik, di mana Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik dari IAI yang merilis draft tersebut. Exposure ini memiliki 6 hal yang dikeluarkan sebagai berikut. Yang pertama, penyajian laporan keuangan. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, koreksi surplus dan defisit, kesalahan fundamental dan kebijakan akuntansi yang berubah. Yang keempat, dampak perusahaan falas. Yang kelima, kos pinjaman. Yang keenam, laporan keuangan entitas kendalian dan konsolidasi. D. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini akan merumuskan konsep mengenai laporan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Dan kerangka konseptual ini sebagai pedoman dan acuan untuk yang pertama, penyusunan SAP dalam melakukan tugas. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan yang belum diatur oleh standar akuntansi pemerintah. Yang ketiga, pemeriksaan mengenai laporan keuangan. Yang keempat, para pengguna laporan keuangan tersebut ketika menafsirkan informasi mengenai laporan tersebut. Adapun kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini memiliki fungsi utama sebagai bahan acuan di sektor akuntansi dan keuangan, bisa diatasi ketika terjadi sebuah permasalahan di bidang akuntansi yang belum diatur di dalam SAP. Dan yang dibahas pada kerangka konseptual SAP tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan akuntansi pemerintah. Yang kedua, pengguna informasi akuntansi. Yang ketiga, entitas pelaporan keuangan. Yang keempat, peran dari pelaporan keuangan dan dasar hukum. Yang kelima, asumsi dasar atas karakteristik kualitatif yang menampilkan manfaat informasi di dalam laporan keuangan serta prinsip akuntansi. Yang keenam, definisi, pengakuan dan pengukuran unsur dari laporan keuangan. Strategi penyusunan standar akuntansi pada negara berkembang. Negara berkembang menghadapi permasalahan di dunia
akuntansi yang lebih kompleks dan juga rumit. Bukan hanya pada proses penetapan sumber yang efektif saja, namun permasalahan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan juga institusional menjadi permasalahan yang menimpa negara tersebut. Dalam penetapan mengenai standar akuntansi pada negara berkembang, ada 4 pendekatan secara garis besar yang digunakan dalam proses tersebut yang terdiri dari yang pertama, evolusioner. Pendekatan ini dilakukan sebagai perbuatan standar dalam menentukan pengembangan standar akuntansi tanpa adanya pengaruh dari manapun termasuk dari luar negara. Yang kedua, transfer teknologi. Pengembangan melalui transfer teknologi akuntansi bisa dilakukan melalui kegiatan akuntan internasional dan juga perusahaan multinasional. Yang ketiga, standar akuntansi internasional. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan oleh negara berkembang adalah dengan menggunakan dan menetapkan standar akuntansi internasional. Yang keempat, strategi situasional. Pendekatan ini dilakukan untuk mengembangkan standar akuntansi yang berdasarkan analisa prinsip dan praktik akuntansi di negara maju dan juga latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Tujuan dari kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang pertama, menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan juga pemakaian dana keuangan tersebut. Yang kedua, menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode demi pembiayaan semua pengeluaran. Yang ketiga, menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan dan juga hasil yang dicapai. Yang keempat, menyajikan informasi mengenai entitas pelaporan yang menjadi sumber dana kegiatan dan juga pencukupan kebutuhan kas tersebut. Yang kelima, menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan juga kondisi entitas yang memiliki kaitan erat dengan sumber penerimaan yang terdiri dari jangka pendek dan juga jangka panjang, termasuk pungutan pajak dan juga pinjaman pemerintah. Yang keenam, menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan yang mengalami kenaikan atau penurunan karena kegiatan yang terjadi dalam satu periode tersebut. Materi yang diterbitkan oleh KSAP dalam proses penyusunan SAP ini adalah yang pertama International Federation of Accountants, yang kedua International Accounting Standard Committee, yang ketiga International Monetary Fund, yang keempat IAI, yang kelima Financial Accounting Standard Board, yang keenam Governmental Accounting Standard Board, yang ketujuh Undang-Undang dan Perpu Republik Indonesia, yang ke-8 organisasi profesional yang membidangi keuangan dan akuntansi. Standar akuntansi pemerintah sendiri tersusun dari kerangka konseptual dan juga 12 pernyataan yang terdiri dari yang pertama penyajian laporan keuangan, yang kedua laporan realisasi anggaran, yang ketiga laporan aliran kas, yang keempat catatan atas laporan keuangan, yang kelima akuntansi persediaan, yang keenam akuntansi investasi, yang ketujuh akuntansi aset tetap, yang ke-8 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, yang ke-9 akuntansi kewajiban, yang ke-10 koreksi dan kebijakan akuntansi yang dirubah, yang ke-11 laporan keuangan konsolidasi, 12 laporan operasional. Standar akuntansi pemerintah ini menjadi acuan untuk lingkup akuntansi pemerintah baik pusat dan juga departemen hingga ke daerah yang diharapkan bisa memberikan performa kualitas yang meningkat di sektor akuntansi dan pelaporan keuangan. Dan proses penyusunan SAP ini memiliki langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi topik dari SAP. Yang kedua, konsultasi kepada komite pengarah mengenai topik dan isi. Yang ketiga, pembentukan kelompok-kelompok kerja. Yang keempat, riset oleh kelompok kerja. Yang kelima, draft awal. Yang keenam, pembahasan draft awal di komite kerja. Yang ketujuh, pengembalian keputusan pada komite kerja. Yang ke-8, pelaporan kepada komite pengarah dan persetujuan draft publikasi. Yang ke-9, draft publikasi dirilis. Yang ke-10, dengar pendapat publik dan terbatas. Yang ke-11, tanggapan atas draft publikasi. Yang ke-12, pertimbangan dari BPK atau Badan Pengawasan Keuangan. Yang ke-13, pembahasan dari tanggapan BPK. Yang ke-14, finalisasi standar dan pemberlakuannya. Yang ke-15, sosialisasi awal. Hanya itu yang bisa saya sampaikan di bab 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.